Pada zaman dahulu, India menonjol dalam hal berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti matematik, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Para ahli sejarah sependapat, sejak awal abad ke-6 Masehi, India mengalami kemerosotan paling tajam di bidang keagamaan, sosial, dan moral. Percabulan dan kemesuman merajalela di dalam kuil-kuil hingga tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang mencemarkan agama. Kaum wanita tidak ada harganya dan tidak memperoleh perlindungan dalam segala hal. Banyak jumlah wanita yang dijadikan barang taruhan di tempat-tempat perjudian. Apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya, ia harus mau hidup seperti di dalam sekapan. Tidak boleh mempunyai suami lagi dan tak ada harganya dalam pandangan masyarakat. Kebiasaan membakar diri sebagai tanda kesetiaan serta pengabdian kepada suami yang meninggal dunia banyak terjadi di India, terutama di kalangan lapisan atas dan kaum aristokrat. Selain sebagai bukti kesetiaan kepada suami, juga dipandang sebagai cara satu-satunya untuk menghindari penderitaan hidup. Adat kebiasaan yang sangat buruk itu baru hilang setelah Inggris menduduki negeri tersebut. Di India berlaku tatanan sosial paling buruk jika dibandingkan dengan tatanan yang berlaku di negeri-negeri lain di sekitarnya, karena adanya perbedaan kasta yang sangat mencolok di kalangan penduduk. Sistem perbedaan kasta di antara sesama manusia yang sangat ketat dan keras di negeri itu ditegakkan atas dasar kepercayaan agama untuk kepentingan kaum Arya dan kaum Brahmana yang memonopoli kesucian dan kekuasaan agama. Selain kepercayaan agama, masalah profesi, ras, dan asal keturunan juga merupakan landasan utama yang menentukan perbedaan kasta sesuai dengan perundang-undangan sipil, politik, dan hukum. Semuanya itu merupakan hukum umum dan tata kehidupan masyarakat yang diletakkan oleh golongan yang memonopoli kekuasaan. Penduduk India dibagi menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, terdiri dari kaum pendeta dan pembesar-pembesar agama Brahma. Kasta Ksatria terdiri dari orang-orang yang berprofesi militer. Kasta Waisya terdiri dari kaum petani dan kaum pedagang. Kasta Sudra yaitu kasta yang paling rendah dan terdiri dari kaum pekerja yang menurut kepercayaan mereka itu diciptakan semata-mata untuk melayani kepentingan manusia-manusia dari 3 kasta yang lain. Ketentuan hukum yang membagi penduduk India menjadi 4 kasta memberi kedudukan istimewa kepada kaum Brahmana. Tidak ada orang dari kasta lain yang memadainya. Seorang Brahmana dipandang bebas dari dosa, sekalipun ia membunuh orang dari kasta lain. Mereka tidak boleh dibebani kewajiban membayar pajak atau upeti, dan mutlak tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Kaum Sudra adalah sebaliknya. Mereka tidak berhak mempunyai kekayaan atau mengumpulkan harta benda. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang Brahmana. Tidak boleh menyentuh badan mereka dan dilarang keras mempelajari kitab-kitab suci. Mereka tidak mempunyai hak apapun juga. Yang mereka punya hanya kewajiban mengabdi kepentingan 3 kasta yang lain. Pada zaman yang sedang kita bicarakan itu, India berada di dalam keadaan kacau balau. Terpecah belah menjadi beratus-ratus kerajaan kecil, diperlemah oleh persaingan dan peperangan dalam negeri. Sangat buruk sistem pemerintahannya, keamanan tidak terjamin, dan rakyat-rakyatnya menghadapi berbagai bentuk pemerasan dan penindasan. Ketika itu India hidup terpencil, beku dan angkuh mempertahankan adat istiadat serta tradisi buruk, tenggelam di dalam pertentangan kasta dan dicekam fanatisme rasial serta asal keturunan.